Ya. Kita akan baca firman Tuhan satu ayat saja, dan ini juga ayat renungan kita pagi ini dalam Mika 2 ayat 13. Kita baca dengan suara keras. 1, 2 ya. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Silakan duduk saudara. Dalam Alkitab sehari-hari saya akan baca di dalam Mika 2 ayat 13 berkata demikian. Penerobos, yaitu Mesias, akan membimbing kamu keluar dari pembuangan dan membawa kamu kembali ke negerimu sendiri melalui pintu gerbang kota-kota yang mengurung kamu. Rajamu akan berjalan di depan kamu, Tuhanlah yang memimpin. Haleluya. Saudara, hari ini tema firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul adalah Sang Penerobos. Haleluya. Saudara, setiap orang pasti ingin setiap hari, apakah itu di dalam bisnisnya, dalam nikah rumah tangganya, dalam cita-citanya, di dalam kehidupannya sehari-hari, ingin ada terobosan-terobosan yang baru, ada breakthrough, saudara. Dan ketika saya menemukan ayat firman Tuhan ini, saya katakan Alkitab kami luar biasa. Tuhan sudah berkata bahwa penerobos itu tidak ada yang lain, yaitu Mesias. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Kita bangga Allah itu datang menjelma menjadi manusia, supaya kita mengerti manusia ini bahwa kita perlu Yesus. Kalau kita ingin melihat terobosan dalam apapun, terobosan dalam pekerjaan, terobosan di dalam masa depan bagi anak-anak muda, terobosan ke depan yang kadang kita tidak mengerti. Menerobos itu artinya, kalau kita lihat saudara, ada orang yang menerobos lampu merah. Artinya segala rintangan, segala hal yang mengungkung itu bisa diterobos sehingga sampai kepada tujuan. Rintangan-rintangan bisa dihancurkan. Dan ayat ini saudara lihat, kita lihat yang pertama dalam Mika 2 ayat 13 ini dikatakan penerobos itu adalah Mesias. Mesias itu siapa? Mesias itu adalah Yesus Kristus. Mesias itu artinya yang diurapi oleh Tuhan. Mesias itu adalah yang diutus, saudara. Dan dia adalah Yesus Kristus. Itu makanya kenapa setiap orang di bumi ini, dari berbagai suku bangsa, akan mengalami hidup yang berbeda ketika dia menerima, ketika dia tahu ada penerobos itu dalam hidupnya. Amin, saudara. Ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak. Ada perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat kenapa disebut dikatakan penerobos itu adalah Mesias. Penerobos itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, benar, aku adalah guru dan Tuhan. Saudara, jangan ragu untuk datang menyembah hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah gambar wujud Allah. Kalau kita ingin mengenal siapa Allah, siapa Allah yang menciptakan alam semesta, siapa Allah yang memberikan kehidupan, yang memegang kehidupan kita, yang mengerti segala sesuatu, yang melakukan terobosan, Dialah Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, Allah menjelma menjadi manusia untuk melakukan terobosan bagi manusia. Allah begitu mengasihi kita. Apa yang dilakukan terobosan? Yang pertama adalah kita baca dalam Matius 27 ayat 51. Mari kita baca sama-sama ayat ditampilkan di sini. 1, 2 ya. Dan lihatlah, tirai yang menutup tempat yang maha kudus di dalam bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bumi berguncang dan batu karang terbelah. Saudara, kita lihat di sini, ini adalah peristiwa ketika Yesus ada
ada di kayu salib, saudara. Pada waktu Yesus ada di kayu salib, maka imam yang ada di bait Allah melihat bahwa ruang Maha Kudus, tirai yang memisahkan ruang kudus dengan Maha Kudus, ayat ini berkata, terbelah dua, saudara, dari atas sampai dengan ke bawah. Dan dikatakan itu menerobos sampai ke ruang Maha Kudus. Maka kita akan mengerti Tuhan bicara dengan kematiannya di kayu salib, bahwa dialah yang menerobos akses ke surga. Haleluya, amin, saudara. Segala rintangan, segala hal-hal peraturan-peraturan yang ingin dibuat, Tuhan tidak senang. Tuhan mau setiap orang akan bertemu langsung kepada Allah di surga. Tuhan ingin setiap manusia mengerti, untuk mengerti bahwa ritual-ritual itu tidak Tuhan senangi. Tuhan mau kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan, tatap muka, dan mengakses segala berkat di surga. Wah, itu luar biasa, saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa, saudara, ya. Jadi kalau saudara pernah pergi ke hotel, saudara, orang tidak akan bisa masuk kepada kamar tertentu kecuali orang itu nginep di situ dan dikasih kartu akses. Engkau tidak akan bisa ke lantai sekian kalau engkau nggak punya kartu akses. Saudara, tahukah engkau pada zaman dulu orang tidak bisa sembarang masuk kepada ruang Maha Kudus? Harus melalui imam besar, saudara. Dan imam besar itu pun harus dia berdoa dulu untuk dirinya. Tetapi Yesus sang terobos itu, saudara, sekarang kasih kunci akses kepadamu. Untuk engkau dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun engkau berada. Tadi pagi kita belajar Yunus, dia bertobat selama 3 hari 3 malam di perut ikan. Tapi doa dia di perut ikan, di dasar laut dikatakan itu, aksesnya langsung tuing ke surga. Signalnya tidak ada gangguan, saudara. Langsung surga terbuka dan langsung perintahkan untuk ikan. Aku lihat pertobatan Yunus, pulangkan dia ke darat. Wah, dia dapat, makanya khotbah tadi pagi judulnya kesempatan yang kedua. Saudara, kita baca Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Hari kita akan baca. Yes, 1, 2 ayat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Lihat ayat ini. Penerobos artinya dia yang membuka jalan, dia yang merintis. Ketika ada segala sesuatu yang tertutup, kalau saudara lihat di perhutanan, membuka hutan itu perintis-perintis orang yang pengen gagah berani, yang dia harus mengalami banyak tantangan, mungkin ada ular, mungkin ada segala binatang, segala macam untuk membuka. Yesus berikan dirinya, saudara, untuk merintis, untuk kita bisa akses ke surga. Dia menghancurkan segala kutuk, dia menghancurkan segala kuasa-kuasa apapun. Ada dikatakan segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, tunduk di dalam namanya. Amin, saudara. Dan di sini dikatakan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ya, sehingga kita dikatakan itu sampai ke belakang tabir. Itulah yang dikatakan tadi, masuk ke ruang Maha Kudus. Siapakah kita, saudara? Debu adanya, orang yang tidak layak. Tapi Tuhan begitu kasih kepada kita. Siapa kita ini? Orang yang sering berontak, tidak mau dengar-dengaran, tidak taat. Tapi Yesus mau mati bagi kita. Karena Tuhan tidak mau neraka penuh. Yang Tuhan mau kita bertobat setiap hari. Kita baca Efesus 1 ayat 3. Mari kita baca. Oke, 1, 2 ayat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat di dalam surga. Lihat ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam
Kristus, itulah Mesias, itulah yang diurapi Tuhan, yang dikatakan mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Ketika orang sudah punya segala berkat rohani di surga, pasti yang jasmani itu Tuhan akan cukupkan. Amin. Saudara lihat di sini betapa kita perlu sang penerobos itu, yaitu Yesus, saudara. Karena dia membuka akses langsung ke surga. Kalau kita tahu, saudara, segala berkat ada di surga, berkat apa saja yang tidak ada di dunia ini, kenapa kita takut, saudara? Amin, saudara. Kenapa kita gelisah? Berarti di situ ada berkat kesembuhan. Kalau kita sedang tidak ada kedamaian, ada berkat damai sejahtera. Ada berkat sukacita kalau lagi galau. Ada ketika sedih, ada berkat penghiburan. Ketika kita nggak mengerti apa yang terjadi kelam, ada jalan yang terbuka. Itu luar biasa. Nah, yang kedua kita lihat, Yesus sang penerobos. Apa yang dia lakukan? Dia penerobos alam maut dan kerajaan maut, saudara. Setiap orang pasti takut mati. Dan saudara, kehadiran Yesus di kayu salib akan membuat kita mengerti bahwa maut dan kerajaan maut tidak berkuasa juga terhadap anak-anak Tuhan. Kita dipindahkan dari kerajaan maut, neraka, kepada surga yang kekal, saudara. Sehingga ketika ada orang yang pergi, keluarga yang pergi, kita tahu dia bukan lagi di alam maut, tapi ada di Firdaus, saudara. Mari kita akan baca Wahyu 1 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama. Wahyu 1 ayat 18. 1, 2 ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Tadi pagi kita berdoa buat teman kita yang orang tuanya sedang disiantar. Mereka ditakuti oleh setan, bahwa mereka melihat ayahnya, melihat segala sesuatu. Ketika kita sudah doa, saudara, wajah ayah itu berubah, rohnya bangkit, saudara. Disaksikan teman-teman yang Zoom tadi pagi. Rohnya bangkit, jiwanya bangkit, saudara. Itulah kuasa Tuhan. Dia menerobos alam maut dan kerajaan maut. Kita lihat Kolose 2 ayat 15. Come on. Yuk. 1, 2 ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, jangan katakan ibu besar kali setannya. No, amin saudara. Setan harus takut padamu. Jangan kamu yang takut sama setan, kecuali jadi teman setan. Kalau kau jadi teman setan, gak mungkin musir setan. Nah itu, amin saudara. Tapi kalau kau di dalam Tuhan, penerobos itu di dalammu, maka setan akan gemetar. Amin. Karena ada tanda darah Yesus di dalam kita. Wow, saudara. Maka siapapun engkau, ketika engkau ada tanda darah Yesus, saudara, maka kita katakan, setan, dalam nama Yesus, engkau tidak bisa mengikat anakku ini ya. Dia sudah ditebus dengan darah Yesus. Engkau tidak bisa mengganggu usahaku ini ya. Ditutup bungkus dengan darah Yesus. Terobosan terjadi. Maut, engkau tidak bisa menjamah kami, perjalanan kami, kemanapun di tempat yang mengerikan sekalipun. Nah saudara, kita lihat yang berikut. Yesus sang Mesias adalah, saya singkatkan saja, dia menerobos banyak hal. Maka saya kasih kesimpulan yang ketiga. Yesus adalah penerobos segala akses dimanapun dan kapanpun. Wah, itu luar biasa saudara. Kalau kita punya kartu akses saudara, ya, kemanapun dan dimanapun dengan kartu itu, bisa nggak saudara bayangkan betapa bangganya kita?
Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup jalan kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam nama Yesus. Amin. Kita baca Yohanes 19 ayat 30. Come on. Satu. Saya tuliskan ini dalam Alkitab sehari-hari. Ya, 1, 2 ya. Ketika Yesus mengecapnya, ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan melepaskan nyawanya. Nah saudara, ketika Yesus di kayu salib, sebelum dia menyelesaikan, dia lepaskan nyawanya, saudara, dia berkata, sudah selesai. Itu Tuhan sedang bicara kepada kita, kepada orang yang ada di dunia ini yang percaya di dalam namanya, bahwa penyakitmu dia selesaikan. Ada terobosan kesembuhan. Tuhan mengatakan sudah selesai. Mungkin ada pergumulan persoalanmu yang sepertinya, saudara, seperti batu yang besar menutup kubur Yesus. Tetapi kubur itu digulingkan, saudara, dan malaikat Tuhan duduk di atasnya. Tuhan katakan sudah selesai. Ada persoalan pergumulanmu, ada apapun, ketika kita tahu siapa Yesus sang penerobos itu, Tuhan katakan sudah selesai. Ketakutan, kecemasan apapun. Mari kita baca Efesus 2 ayat 15 sampai 16, saudara. Yuk kita baca ayat ini. 1, 2 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perseteruan akibat dosa kita tidak bisa kepada Bapa, tapi kuasa salib itu mengubahkan kita. Makanya lihat saudara, ketika perjamuan kudus, Tuhan katakan inilah tubuhku. Artinya seperti ayat ini, bersatu menjadi satu di dalam Tuhan. Karakter Kristus menjadi di dalam engkau dan saya. Dan Tuhan bilang apa? Inilah cawan. Cawan ini adalah darah perjanjian. Jadi darah kita menjadi darah Kristus. Jadi kalau Ibu Ros golongan darahnya O, bukan lagi O biasa-biasa, tapi O darahnya Yesus. Haleluya. Gitu saudara. Amin saudara. Ya, itu luar biasa Tuhan kita. Nah yang kedua kita belajar dari Mika 2:13 ini. Ketika Tuhan itu adalah Allah penerobos, maka DNA Tuhan itu dia mau sama dengan anaknya, saudara. Bukankah ada pepatah mengatakan bahwa anak buah tidak jauh jatuhnya dari pohon. Kita akan bisa melihat ciri-ciri fisik, karakter-karakter juga pada keturunan kita. Betul apa enggak? Ya. Kadang mungkin dari model rambutnya, keriting, lurus sifatnya. Nah Tuhan juga gitu. Maka kita lihat yang kedua, kalau Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita adalah sang penerobos itu, maka dia mau kita juga adalah generasi penerobos. Amin saudara. Tuhan mau umat Tuhan dimanapun berada menjadi orang-orang yang membawa breakthrough. Itu luar biasa saudara. Saya kagum-kagum melihat ayat ini. Lihat di situ di dalam ayat Mika 2 ayat 13 tadi yang ke tengahnya berkata gini, mereka. Nah, di atas tadi penerobos itu Mesias, baru ada kata mereka. Siapa mereka? Katakan saya dan kamu. Ayo. Saya dan kamu. Amin. Mereka itu kata jamak. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Wah, itu terobosan saudara. Keluar dari masalah, keluar dari penyakit, keluar dari pergumulan persoalan. Dan kita lihat kuncinya Yesaya 40 ayat 31. Yuk kita baca ini. Ya, 1, 2 ya.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, saudara, itu luar biasa. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, saudara, ayat ini benar-benar terjadi bagi kami, saudara. Kalau dengan fisik, saudara, ketika saya tugas di pemerintahan, tugas kita mengajar menjadi narasumber, dibanding dengan pelayanan sekarang, karena sekarang saya double fungsi itu, beda, saudara. Sepertinya sampai di rumah juga nggak lelah, nggak capek, nggak lesu, saudara. Nah, saudara, itu makanya Tuhan mau. Kita baca Matius 16 ayat 19. Yuk. Kenapa itu terjadi? Kita baca Matius 16 19. 1 2 ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah yang dikatakan, makanya Tuhan katakan mereka akan menerobos dan berjalan. Kenapa? Bukan karena kuat gagah kita, no. Tetapi Kristus yang ada di dalammu itu memberikan kunci akses itu, saudara. Dia yang mempunyai, tapi dia percaya kepada engkau dan saya, kepada kita yang sudah menjadi anaknya. Saudara, dikatakan aku beri kunci kerajaan surga. Jadi lihat, saudara, itu makanya kenapa kita juga bisa mengakses berkat ke surga. Kenapa kita bisa patahkan, kita bisa ikat roh-roh jahat atau apapun. Amin, saudara. Katakan, kunci surga di tanganku. Kunci surga di tanganku. Amin, saudara. Amin. Makanya mari menerobos bersama dengan Tuhan. Breakthrough itu hanya terjadi kalau engkau memiliki sang penerobos itu. Sama dengan kita, saudara. Kunci rumah nggak mungkin kita kasih kepada orang asing. Betul nggak? Kita hanya kasih kunci rumah diduplikat sama siapa? Siapa? Anggota keluarga dong. Nggak mungkin kunci rumah Dokter Esra dikasihnya sama aku. Dia pasti akan kasih duplikat kepada anak-anaknya, karena anak. Nah, itu kunci terobosan. Engkau akan mengalami terobosan kalau engkau terima sang penerobos itu, buka hati, masuk dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau akan mengalami terobosan. Percaya di dalam namanya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat yang ketiga. Sifat dari sang penerobos itu di dalam ayat itu dikatakan, ya, di dalam Maliaki 2 ayat 13 dikatakan begini. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka, ya. Penerobos itu akan maju di depan mereka. Nah, yang ketiga kita lihat di sini, saudara. Penerobos itu adalah dia maju di depan dan dia sebagai kepala barisan. Kalau kita ingin mengalami terobosan, menerobos bersama dengan Tuhan, berarti ini termasuk juga kalau kita ingin apa? Tutup poin, Kak Selvi. Target itu harus libatkan Tuhan. Anak-anak yang sedang menunggu hasil ujian, rasanya nggak mungkin. Memang banyak orang pintar sekarang, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu lebih, saudara. Ada nilai lebih. Walau di tempat pekerjaan banyak yang mendaftar, ada lebih. Anak saya ketika dia di dalam satu perusahaan yang multinasional, bukan dia yang melamar, tapi fakultasnya yang masukkan lamarannya. Dan dia katakan, waduh mama, dia banyak step-stepnya. Ada yang dari Amerika,
yang sudah pengalaman. Aku ini yang baru fresh graduate. Saya bilang, ada Yesus di dalammu yang lebih dari itu. Saudara, jadi bukan karena kita cantik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita apapun, tapi karena ada sesuatu hal yang beda ketika Yesus ada di dalammu. Karena apa saudara? Kita lihat terobosan akan terjadi apabila kita mengizinkan penerobos itu selalu maju di depan kita. Mesias harus ada di depan kita. Artinya apa? Kalau kita lihat, makanya ada dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu selalu ada di depan, menggiring dombanya. Ayo, ini nakku, ini padang rumpun. Ayo jangan situ, itu ada jurang. Nah, kalau kita mengalami terobosan adalah ketika kita mengizinkan penerobos itu jalan di depan. Prakteknya kita setiap hari harus mengizinkan Tuhan jalan dulu di depan. Sebelum engkau ambil keputusan, cewek mana ya yang menjadi calon istriku, jadi calon suami, tanya Tuhan, ini Tuhan. Gitu. Fakultas mana ya Tuhan, ada ABCD. Izinkan Tuhan yang ada di depan. Anak saya yang nomor 2, dia pengen cita-cita masuk ke fakultas kedokteran. Tapi Tuhan tutup semuanya. Tuhan buka di bagian akuntansi. Waktu dia ditutup, dia nangis luar biasa. Tapi ketika dia berserah, seperti pujian tadi, rupanya Tuhan tidak mau dia masuk di situ. Di fakultas, di universitas tersebut, di jurusan akuntansi itu. Wah, saudara, saya terheran-heran bagaimana karya Tuhan. Dia bisa kuliah sambil kerja. Pernah di dalam fakultasnya menjadi manajer HRD, jadi kampus itu punya unit usaha. Dan sekarang kemarin dia dipanggil wawancara, belum wisuda, tapi sudah selesai. Itulah penerobos itu, saudara. Amin. Saya bilang kepada anak saya, bukan karena kamu hebat loh, tapi Yesus yang di dalammu. Nah saudara yang kekasih, yang kedua, ayat itu berkata, raja mereka berjalan terus di depan mereka. Ayat ini ya, perhatikan ya. Raja mereka berjalan terus di depan mereka. Jadi penerobos itu di depan, tapi ayat itu ditutup, raja mereka berjalan terus. Jadi bukan hanya satu hari penerobos itu di depan kita, tapi dia berposisi sebagai raja, artinya memerintah, artinya apa saudara? Berdaulat, mengambil alih kehidupan kita, dan kita melakukan apa kata bos? Raja. Raja itu artinya punya apa saudara? Punya kerajaan, punya kedaulatan, punya apa? Punya rule. Rule-nya apa? Firman Tuhan. Ya, itu berbicara betapa kita harus konsisten, ada komitmen, ada ketaatan, ada kesetiaan kepadanya sebagai raja yang berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin saudara. Jadi izinkan sang penerobos itu, Yesus Kristus itu, berjalan terus di depan kita. Artinya juga mata kita terus pandang Dia yang memimpin kita. Jangan pandang masalahmu. Amin saudara. Yang ketiga adalah di situ dikatakan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini berbicara apa? Peperangan rohani. Saudara siap atau tidak setiap siap? Setiap hari, setiap detik adalah peperangan rohani. Dan saudara, kita perlu Tuhan menjadi kepala barisan di dalam nikah rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun. Tidak ada Allah yang lain, maksudnya tidak ada Allah yang lain yang kita andalkan, tetapi hanya dalam nama Yesus. Kita baca Ibrani 1 ayat 3, come on. 1, 2 ya. Ya, 1, 2 ya.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Itulah kenapa kita harus menyembah di dalam nama Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus, karena ini dikatakan dia gambar wujud Allah. Artinya kalau engkau ingin mengenal Allah, di dalam Yesus. Itu makanya dikatakan tidak ada jalan yang lain kecuali di dalam nama Yesus. Karena dia yang punya surga, karena dia sumber keselamatan. Jadi harus melalui dia. Nah, saya akan tutup dengan ingat firman Tuhan tadi pagi di dalam jam doa. Di dalam 2 Tawari 20. Ya. Mari kita akan baca. Boleh dibukakan di situ. 2 Tawari 20 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita akan baca. Tolong dibuka. Ya, 1, 2 ya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya. Terus ayat 16, 1, 2 ya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. 17. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, saudara lihat, itulah yang dimaksud Tuhan sendiri apa? Kepala barisan. Inilah yang dimaksud. Kamu akan melihat Tuhan yang berperang. Amin, saudara. Ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Kita bangkit berdiri.